aku Rina Afriana dengan NIM 184241069. Hai, untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2, aku mempunyai dua produk, yaitu pertama ada pulpen dan yang kedua itu ada deterjen. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang analisa pulpen dan test kit apa aja sih senyawa anorganik yang ada dalam pulpen. Nah, yang pertama kita tahu adalah pulpen adalah produk seharian yang kita sering gunakan dalam sehari-hari. Nah, di mana dalam pulpen terkandung tinta pulpen yang terlihatnya sederhana. Nah, tapi dalam jurnal yang sudah saya baca dari laporan Forensic Science International 2018 disebutkan bahwa tinta ballpoint mengandung pigmen berbasis logam seperti Fe atau ion besi, Cu atau Cu2+ atau ion tembaga, dan Mn2+ atau ion mangan yang dapat dideteksi melalui analisis abu atau XRF test kit dari spektrum logam tersebut. Apa sih kegunaannya? Sebenarnya kegunaan dalam senyawa anorganik yang terkandung dalam pulpen, yang pertama itu ada Fe3+ atau besi, itu untuk menstabilkan warna tinta dan meningkatkan ketahanan oksidasi dan membuat warna tidak cepat pudar. Yang kedua itu ada Cu2+ atau tembaga, menghasilkan warna biru keunguan yang tajam dan lebih cepat kering. Yang ketiga itu ada mangan atau Mn2+, itu untuk memperkuat viskositas tinta dan membuat goresan lebih solid dan menempel pada kertas. Nah, tanpa adanya senyawa anorganik, tinta pulpen itu bakalan lebih mudah luntur dan kurang pekat, dan juga warnanya lebih cepat memudar. Nah, dari jurnal tersebut juga dapat dijelaskan dalam pengujian kandungan logam digunakan dua cara yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu XRF test kit dan uji abu. Apa sih XRF test kit? Itu adalah alat portable yang menggunakan sinar X yang untuk mengidentifikasi unsur-unsur anorganik seperti logam dalam sampel tinta, secara cepat tanpa merusak sampel. Dan yang kedua ada uji abu atau AS test, di mana metode ini adalah memanaskan sampel hingga bahan organiknya habis hingga hanya tersisa abu mineral, yang menunjukkan bahwa kandungan senyawa anorganiknya ada di dalamnya. Gitu. Nah, seperti persamaan reaksi sebagai berikut. Selanjutnya ada ion besi Fe3+. Nah, juga dapat dideteksi dengan menggunakan reaksi KCSN atau ion kalium tiosianat yang menghasilkan warna merah darah melalui pembentukan kompleks besi tiosianat yang menjadi FeCSN2+, yang dikutip dari tesis UIN Malang 2021. Selanjutnya ada ion tembaga atau Cu2+ yang dapat dideteksi secara kualitatif menggunakan reaksi dengan amonia dan membentuk kompleks tetramina tembaga yang ditandai dengan larutan berwarna biru dan dikutip dari Jurnal Medika Indonesia 2025. Nah, yang terakhir ada ion mangan atau Mn2+ dapat dideteksi dengan menggunakan strip kalorimetri berbasis leukomalachin green yang dioksidasi menjadi malachin green berwarna hijau intens, yang dikutip dari Jurnal Wiley 2024. Nah, lanjut ke produk yang kedua, yaitu deterjen. Nah, berbeda dari tinta, deterjen pakaian justru hampir didominasi oleh senyawa anorganik. Dalam penelitian Journal of Surfactant and Detergent 2020 dijelaskan bahwa lebih dari 40% deterjen bubuk yang merupakan builders anorganik seperti karbonat, fosfat, dan zeolite. Apa sih manfaatnya senyawa anorganik dalam deterjen? Yang pertama ada natrium karbonat. Natrium karbonat ini berguna untuk meningkatkan pH, melarutkan lemak, menghilangkan noda minyak.
Yang kedua ada silikat. Silikat ini gunanya untuk melindungi mesin cuci dari korosif dan membantu spesiesnya dari noda. Yang ketiga itu ada zeolite, yang dimana ini mengikat Ca2+ atau mangan sehingga menjadi lebih lembut dan membuat surfaktannya bekerja dengan maksimal. Yang keempat itu ada fosfat. Nah, fosfat ini gunanya untuk mengoptimalkan daya cuci dan mencegah kotoran menempel kembali. Nah, senyawa anorganik inilah yang sebenarnya deterjen itu menjadi efektif mengangkat minyak, noda protein, dan kerak kotoran. Nah, gimana sih caranya mendeteksi senyawa anorganik pada deterjen? Nah, untuk mendeteksi senyawa anorganik pada deterjen itu bisa dilakukan dua cara, yaitu AS test kit atau uji abu yang dengan cara memanaskan deterjen sampai sisa-sisa senyawa anorganik hilang dan menghasilkan abu yang dimana itu merupakan mineral anorganik. Nah, kemudian ada XRD kit yang untuk mendeteksi silikat dan zeolite. Itu. Nah, selain itu juga ion kalsium atau yang Ca itu dapat bereaksi dengan ion karbonat membentuk endapan putih. Nah, kemudian ada silikat. Natrium silikat ini dapat dideteksi dengan asam klorida yang akan menghasilkan natrium klorida dan endapan asam silikat. Nah, yang ketiga yaitu ada ion fosfat yang akan bereaksi dengan molibat dalam suasana asam dan membentuk kompleks fosfomolibat. Nah, kompleks fosfomolibat ini akan direduksi dan membentuk molybden blue yang berwarna biru. Itu guys. Nah, yang terakhir itu ada mendeteksi dengan ion natrium zeolite yang bertukar tempat dengan amonium yang melepaskan ion natrium dan dapat diuji nyalakan dengan uji nyala api dan nyala apinya berwarna kuning. Seperti itu. Nah, yang dikutip dari Journal of Surfactant dan Deterjen 2020. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 3 yaitu tentang analisis logam berat terhadap cemaran lingkungan. Nah, dari kali ini studi kasus yang saya akan bawakan tentang pencemaran lingkungan di perairan sungai Indonesia. Aliran Sungai Cilengsi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat tercemar hingga berwarna hitam pekat dan berbusa serta menimbulkan bau menyengat. Warga sekitar pun mengaku terganggu hingga mengalami sesak nafas. Akibat tercemar limbah rumah tangga, Sungai Kalisari Damen di Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, kini dipenuhi buih tebal di permukaan sungai. Pemerintah Kota Surabaya melakukan pembersihan dan meminta warganya tak membuang limbah rumah tangga ke sungai. Dari beberapa berita dan jurnal-jurnal yang sudah saya baca dan saya kutip, terutama di jurnal lingkungan seperti Biotropia 2022 dan jurnal riset aquaculture 2021, mengatakan bahwa pencemaran logam berat di perairan Indonesia sebagian besar berasal dari limbah tekstil, industri, limbah kimia, dan limbah rumah tangga, yang dimana masih mengandung logam-logam berat dan yang langsung dibuang ke sungai tanpa adanya pengolahan. Dalam penelitian ini juga mengatakan bahwa logam-logam yang terkandung merupakan kebanyakan ada logam besi, timbal, kadmium, kromium, seng, merkuri, maupun mangan. Itu banyak terdeteksi oleh air-air sungai besar, terutama Sungai Citarum dan Jatiluhur. Nah, dari beberapa sampel tersebut, kita sudah mengetahui bahwa ekosistem di perairan tersebut hampir rusak. Karena logam-logam tersebut bersifat
Karena logam yang seperti yang kita tahu, logam-logam tersebut bersifat toksik, persisten, dan mudah terakumulasi dalam tubuh organisme air. Sehingga sebenarnya dari sifat-sifat tersebut kita dapat simpulkan bahwa dari sifat-sifat tersebut dapat kesimpulan bahwa terdapatnya mulai kerusakan jaringan ekosistem, di mana mulainya banyak kematian ikan sampai parahnya tidak adanya ikan di sungai tersebut. Hampir sungai ikan yang mengandung logam. Dari yang tercemarnya rantai makanan ini pada akhirnya akan berdampak atau menimbulkan resiko pada kesehatan manusia itu sendiri. Nah, dari temuan ini menunjukkan bahwa limbah-limbah tanpa adanya penyaringan dan mengandung logam berat itu sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh dan maupun ekosistem sungai itu sendiri. Nah, untuk solusi dikutip dari jurnal Environmental Science 2022, pencemaran perairan dapat diatasi melalui pendekatan terpadu dengan meliputi penggunaan construct wells untuk menyaring nutrien berlebih sehingga nitrogen, fosfat itu dapat tersaring. Terus penerapan filterisasi membran untuk menurunkan kadar kandungan ion logam berat sebelum dibuang, serta proses oksidasi lanjutan atau AOAP yang mampu menguraikan senyawa anorganik yang berbahaya atau sulit terdegradasikan, itu dapat terdegradasikan. Jadi besok dibuang udah clear. Nah, jurnal ini juga menegaskan bahwa kombinasi 3 metode tadi sebenarnya jika diterapkan akan memberikan efisien tinggi dalam perbaikan kualitas air sekaligus menjadikan solusi yang tadinya berkelanjutan menjadikan solusi berkelanjutan yang bagi pengolahan limbah cair dari berbagai skala industri seperti itu. Terima kasih. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.